Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai penaklukan Konstantinopel, analisis peperangan dalam Islam yang beranggotakan Asmah Romafatul Fauziyah dengan NIM 2011900040, Khairul Umam dengan NIM 2011900049, Dwi Kirani Oktama dengan NIM 2011900066. Materi yang pertama yaitu penaklukan kota Konstantinopel. Umat Islam berupaya menaklukkan kota Konstantinopel beberapa kali semenjak sebelum era Utsmani. Kekuatan Islam terus berusaha merambah ke kota Konstantinopel sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 44 Hijriah, dan serangan yang paling besar dilakukan pada masa dinasti Umayyah saat pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 98 Hijriah. Ketika di awal abad ke-8 Masehi, pemerintahan Utsmani menggantikan pemerintahan Saljuk yang awalnya gerakan yang dilakukan oleh Sultan Bayazid atau Sang Kilat yang dengan pasukannya mampu mengepung Konstantinopel pada tahun 798 Hijriah. Pada saat bersamaan, muncul tentara Mongolia di bawah pemimpin Timur Leng menyerbu wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Utsmani. 3 latar belakang penaklukan kota Konstantinopel yaitu: yang pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan kota Konstantinopel. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Pada pemerintahan Sultan Muhammad II, ia berusaha dengan berbagai cara atau strategi untuk menaklukkan kota Konstantinopel, di antaranya yaitu: yang pertama, memperkuat kekuatan militer Utsmani dari segi personil hingga jumlahnya mencapai 250.000 mujahid. Yang kedua, memperkuat pelatihan pasukan dengan berbagai seni tempur dan ketangkasan bersenjata. Yang ketiga, memperhatikan sisi ruhiyah dan menanamkan semangat jihad di dalam diri pasukan dengan cara mengingatkan pasukannya dan pujian Rasulullah kepada pasukan yang akan mampu membuka kota Konstantinopel. Yang keempat, memantapkan pasukan dengan dukungan banyak ulama di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Yang kelima, memperkuat kekuatan dari sisi infrastruktur, angkatan perang dan persetujuan mutakhir dan strategi canggih. Yang keenam, membangun benteng Romali Ishar di wilayah selatan Eropa di Selat Bosporus. Selain itu, Sultan Muhammad II juga menaruh perhatian khusus untuk mengumpulkan senjata yang dibutuhkan dalam rangka menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu mengundang seorang insinyur ahli meriam yang bernama Orban. Selain itu, Sultan membuat banyak kapal dengan jumlah 400 yang nantinya dipakai untuk membuka kota Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang strategi pembuatan terowongan dan benteng dari kayu. Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan terobosan baru dalam usahanya untuk memasuki kota Konstantinopel, yaitu dengan strategi menggali terowongan bawah tanah dari tempat yang berbeda-beda dengan sasaran ke tengah kota. Namun penduduk kota mendengar dentuman hebat dari bawah tanah yang terus merambah menuju kota. Kemudian tanpa diduga, pasukan hebat dan pasukan Bizantium telah menyiapkan api untuk membakar terowongan itu, sehingga sebagian dari pasukan Utsmani gugur dilalap api dan sebagian terlukai, mengalami sesak nafas, serta melarikan diri ke tempat yang aman. Namun kegagalan ini tidak menyurutkan tekad tentara Utsmani. Mereka kembali menggali terowongan lain dan di tempat yang berbeda-beda di wilayah memanjang antara Akra Pabu dan pinggiran pantai Tanduk Emas.
Kembali pasukan Utsmani melakukan terobosan baru dalam pertempuran. Mereka kini membuat semacam benteng yang besar yang terbuat dari kayu dan bisa bergerak. Benteng ini terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian yang melebihi pagar-pagar pembatas kota Konstantinopel. Selanjutnya, pertolongan Allah SWT dalam mencapai kemenangan menguasai Konstantinopel. Pasukan pertama dari Mujahidin menghujani benteng-benteng pertahanan Nasrani dengan anak panah dan meriam. Sultan mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan lanjutan ke pagar-pagar pertahanan lawan dengan tenaga baru, semangat menyala, serta ambisi besar untuk menaklukkan musuh. Beberapa saat kemudian, Sultan mengeluarkan perintah agar pasukan Islam menarik diri dengan tujuan untuk mengistirahatkan meriam sampai bisa dioperasikan kembali. Kemenangan semakin terasa dekat sehingga menambah semangat tempur pasukan Islam. Karena terlebih mengetahui bahwa Giovanni Giustiniani mengalami luka sangat parah, kemudian posisinya digantikan oleh Kaisar. Dengan sekuat tenaga berusaha mendorong pasukannya agar tetap berteguh hati mempertahankan negeri, yang pada akhirnya ia terbunuh di medan perang. Tersebarnya kabar kematian Kaisar memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan semangat juang Utsmani dan meruntuhkan semangat Nasrani yang tetap mempertahankan kota itu. Pasukan Nasrani melarikan diri setelah kematian Kaisarnya. Demikianlah dengan rahmat Allah kaum muslimin mampu menguasai kota Konstantinopel. Selanjutnya yaitu karakter Sultan Muhammad Al-Fatih, sosok pemimpin pasukan yang memiliki keahlian dalam urusan manajemen, administrasi negara, penguasa medan, dan ahli strategi perang, serta memiliki pengetahuan yang luas. Selain itu, memiliki akhlak bijaksana, pemberani, toleran, dan rela berkorban demi membela akidah dan syariat. Dengan bukti, ketika Sultan Al-Fatih menuju ke gereja Hagia Sophia, di sana telah berkumpul banyak orang dari kalangan rohib, pendeta, dan masyarakat. Ketika mereka menyaksikan sikap toleran Al-Fatih, mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Selain itu, Sultan juga memerintahkan tentaranya untuk berlaku baik dan toleran kepada tawanan perang. Menurut Agnadius dan para uskup bahwa Sultan merupakan seorang yang terdidik dan berakhlak, pembawa misi dan akidah religius yang kokoh, seorang pemimpin yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan seorang kesatria sejati, serta Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki sikap toleran yang begitu tinggi terhadap orang-orang Nasrani. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.